maka penglihatan puyuh itu nanti akan sama-sama. Tapi sebaiknya memang dipisah lah. Puyuh itu kalau sudah stres, ada yang luka, cepet-cepet dipisah. Karantina lah. Di karantina. Kalau nggak di karantina, habis itu puyuh. Yakin dong. Iya. Nah, sekarang kalau nggak percaya, buktikan saja. Halo kawan-kawan sekalian dimanapun Anda berada, salam sehat untuk kita semua. Kembali bersama kami di sini di Rumah Puyuh Berkah bersama saya Fauzan dan sama Bang Edi dari Edi Puyuh Jambi. Oke, mudah-mudahan di sini menambah wawasan nih, khususnya dari Rumah Puyuh Berkah dan juga dari Edi Puyuh Jambi, karena pertanyaan ini sangat sering ditemui, khususnya peternak pemula juga, Bang. Sering muncul ya. Sering muncul, Bang. Baik itu di grup-grup Facebook atau langsung japri kepada saya, itu masalah ini, Bang, masalah kanibalisme. Nah, gitu. Jadi puyuh kanibal. Saya belum pernah ketemu. Kanibal ya? Iya, jadi makanya saya ingin tanyakan langsung sama Pak Edi nih, karena sudah lama beternak puyuh, tentunya mudah-mudahan ketemu. Jadi bisa jawab di sini, Bang. Kalau saya belum pernah ketemu yang namanya puyuh makan puyuh. Bukan secara harfiah maknanya itu ya. Kalau yang bilang kan puyuh makan puyuh, jadi puyuh makan dari telur yang dijual tadi. Telur jual, jadi pakannya dimakan puyuh. Itu puyuh makan puyuh juga. Tapi ini beneran puyuh makan puyuh. Jadi puyuh itu mati dimakan puyuh yang lain. Nah, gini gimana ceritanya nih? Kita minta tolong Bang Edi jelaskan nih, sepengalaman beliau, terus juga penyebabnya apa, nanti solusinya seperti apa. Enggak, Bang? Kalau kanibal itu kayak mana ya? Kanibal itu sesama jenis dimakan gitu ya? Iya, puyuh makan puyuh. Gitu ya. Lele misalkan. Ya, kalau ini Kanibal ya. kan gitu. Kalau manusia kanibal ada, Bang. ada, tapi di daerah sum nggak tahu. itu. Namanya apa itu? Sempat viral itu kan, semua apa itu. Nah itu. Kalau kanibal, setahu saya gini. Kemarin juga ada yang hubungi saya tuh dari mana ya? Dari mana saya lupa. Terjadilah kanibal. Nah, kanibal itu penyebabnya itu ya nggak banyak sih. Kalau menurut sepengetahuan saya, penyebab terjadinya kanibal pada puyuh, terlambat ngasih makan. Pakan sering kosong. Pakan sering kosong, bisa kanibal. Kemudian minum juga, telat minum, bisa kanibal. Di dalam kandang terlalu panas, bisa kanibal. Gitu. Pemicu yang paling utama itu tadi, kanibal itu setahu saya kekurangan pakan. Sampailah dia itu mungkin seharian lupa ngasih makan, Laparan lah ya, Bang. Laparan. Nah, di situ nanti akan timbul reaksi. Kalau orang bilang itu suasana panas. Ya. Senggol bacok lah gitu. Tersenggol dikit Ya. emosi. Ya. Kan gitu. Akhirnya apa? Puyuh ini saling matok. Ya. Yang sering di punggung. Puyuh ini pantang nengok darah. Di kawannya. Kalau puyuh itu dia itu nampak darah, diserang rame-rame di situ. Oh gitu. Ini yang sering terjadi. Kemarin kawan ini bukan kawan satu yang ngubungi saya, banyak. Begitu ngawinkan kena kanibal. Tuh, Iya. perkawinan beda umur. Kalau nggak tahu caranya, pasti kanibal. Jadi yang muda kalah. Kadang kalah. Kayak gitu. Setelah itu terciptanya kanibal di puyuh itu tadi kan saling patok dulu. Iya. Siapa yang berdarah itu diserang rame-rame. Terus kemudian setelah dia mati, ini akan mencari lagi siapa yang mau dipatok, itu yang ada keluar darah dikit, habis diserang lagi sama teman-teman gitu. yang lain. Itu pemicunya yang dulu pernah saya temukan kasusnya itu kekurangan pakan. Kemudian yang kedua proses perkawinan. Proses perkawinan yang beda umur, nah ini hati-hati. Iya. Kemarin nggak tahu dari mana, itu Pak, saya mencoba mengawinkan, kok malah dicetui, malah terjadi kanibal mati. Akhirnya saya bilang pisahkan dulu. Nanti kemudian 2 hari lagi kamu hubungi saya, biar supaya nanti nggak kanibal, saya kasih tahu caranya untuk perkawinan. Nah, di perkawinan ini supaya tidak terjadi kanibal, misalkan mau yang tua jantan atau mau yang tua betina, itu nggak jadi masalah. Pertama itu dalam satu kandang, siapkan dulu jantan itu
Bisa 10 dah. Iya. Perbandingannya yang penting intinya banyaklah jantannya daripada betinanya. Iya. Jangan banyak betina. Kalau banyak betina, jantannya dikit untuk di awal, itu biasanya nanti malah yang tua ini nyerang yang muda. Iya, iya. Nah, kalaupun memang nanti yang tuonyo itu yang jantan, nah itu agak dibanyai. Mau Iya. tua mau muda yang jantan, itu tetap dibanyai pejantannya. Kemudian yang betina, masukkan. Iya. 5 we. Jangan melebihi pejantan dulu. Begitu masuk dia tidak akan kanibal karena apa? Nafsu itu tadi nyerang kawin akhirnya. Iya, iya, iya. Nah, gitu. Setelah kawin pisah. Maksud saya itu biar fertilnya rata. Iya. Kan gitu. Biar terkawini semuanya. Kalau satu-satu brek habis kanibal. Iya. Nah, pemicunya dari situ bisa. Dari perkawinan bisa. Terus kemudian dari keringnya pakan itu tadi itu bisa. Bisa menjadi pemicu kelaparan. Isinya kelaparan, jadi Kelaparan. itu makanan daging sedikit digigit Nah, enak itu ya. dia. Nampak darah mulai burak gitu. Terus lampu kandang terlalu terang kalau malam bisa jadi juga pemicu dari kanibal. Mereka nggak tidur. Kan kalau untuk penerangan ini kan cukup sampai berapa? 17 jam atau 16 jam. Penerangan. Kalau teori yang pernah saya baca itu bisa sampai 22 jam. 22 jam. Nah, itu penerangannya. Tapi ya jangan terlalu terang betul. Ya. Kalau malam terlalu terang, mereka menganggap itu pun siang. Ya. Yang ada makan, terus tidak pernah berhenti. Akhirnya dia itu tadi, kurang tidur, emosi, Senggol baca. senggol bacok itu tadi ujung-ujungnya gitu. Nah, biasanya dari situ stres dia. Kalau kekurangan pakan, kekurangan minum, dia stres, ngawur. Mano keluarga, mano kawan, mano lawan sudah nggak ada peduli lagi. Akhirnya yang satunya dipatok, berdarahlah di situ. Kemudian kalau dia sudah bau darah, nampak darah, diseranglah rame-rame. Saya pernah kejadian seperti itu waktu dulu ngawinkan. Karena kan saya kan cenderung ke pembibitan, perkawinan. Nah itu akhirnya saya pelajari kayak mana caranya biar nggak kanibal. Kan gitu. Itu penyebab kanibal yang saya ketahui kawan. Kemudian solusinya, nah ini kita bicara penyebab terus solusi. Solusinya tentu yang kekurangan pakan itu tadi ya jangan sampai kekurangan. Itu pakan otomatis usahakan. Otomatis usahakan ada. Kalaupun kering ya jangan sampai berjam-jam Ya. sampai seharian sampai hitungan 4-5 jam ke sana, bahaya nanti gitu. Selain puyuh kita kering, puyuh stres. Kalau puyuh stres ngawur sudah ada gitu. Nah, terus kemudian yang proses perkawinan itu tadi sudah saya jelaskan itu. Nah, yang selanjutnya itu cara ngobatinya. Saya itu lupa tadi obatnya apa, lupa. Cuman silahkan browsing saja itu kalau tidak salah ada blue. Dia nanti warnanya tuh kayak blue, biru. Nah, itu nanti ditutuplah di lukanya. Maka penglihatan puyuh itu nanti akan samar-samar. Tapi sebaiknya memang dipisahlah. Puyuh itu kalau sudah stres, ada yang luka, cepet-cepet dipisah. Di karantina lah. Di karantina. Kalau nggak di karantina, habis itu puyuh. Yakin dong? Iya. Nah, sekarang kalau nggak percaya, buktikan saja. Ambil puyuh, lukai dikit, masukkan, habis itu. Dia pasti dipatok dengan kawannya itu tadi. Apalagi kondisi pakan kurang, kering. Ada kok obatnya, cuman saya lupa. Di kandang saya dioles ya, Bang? Dia dioles biar supaya luka itu ditutup. Iya. Dengan yang obat warna biru Iya. itu tadi. Sama Kak dengan dia obatnya itu gambar ayam. Iya. Bukan gambar puyuh, gambar ayam. Blue apa namanya? Saya lupa memang. Di kandang ada. Cuman kan itu dari sekian ternak puyuh itu yang ngadu itu mungkin nggak kayak mana ya? Hanya sedikit lah yang ngadu. Cuman kasus yang seperti ini kan pernah kita temukan dan sering kita temukan, kita belum bisa ngasih solusinya, kan gitu. Kalau solusinya itu tadi, belikan obat itu, ada itu obat itu untuk nutupi luka dia. Tapi harus dikarantina, jangan diobati terus dimasukkan ke situ ya, percuma nantinya. Gitu. Nah itulah kawan penyebab dari kanibal itu tadi. Pakan ya jangan sampai kekurangan, jangan sampai kering lah. Kenapa Fauzan nggak terjadi kanibal? Karena pakannya kan terus, minumnya juga terus, kan gitu. Ya. Kalau terjadinya kanibal ya itu tadi yang sering cuaca panas, pakan habis, air minum habis, dia kanibal. Ngawur akhirnya, senggol bacok itu tadi. Kembali ke studio kawan.
Nah itu kawan-kawan yang pernah nemu ini, khususnya pemula nih. Kalau yang sudah senior ketemu itu ya enjoy aja bang, karena puyuhnya banyak mungkin bang ya. Jadi satu kanibal ya buang aja ya, dipotong dibuang Ya. selesai. Cuma kalau masih pemula punya mungkin hanya 50 ekor terus kanibal, sayang nih puyuhnya mati 1 ekor, besok mati lagi 1 ekor dibunuh. Nah solusi itu tadi disampaikan Pak Edi, pakannya jangan sampai telat. Bila perlu gunakanlah tempat pakan otomatis. Ya, Jadi dia bisa aman turun sendiri gitu. ya. Sama tempat minumnya juga. Tempat minum puyuh ini ya bisa dilihat dari kandang-kandang teman-teman yang sudah senior. Itu tempat minumnya di luar semua ya bang ya. Iya. Tidak ada lagi yang keluar masuk kandang, buka tutup kandang, masukkan Ya, tempat minum. Dia mengganggu puyuhnya juga bang. Diganggu puyuhnya jadinya. Nah itu tadi. Terus kepadatan di dalam kandang itu memang ada hitungannya. Jadi seperti ini kandang pabrikan ini 50 kali 60 ruangan itu cuma boleh diisi 20 ekor. Nah itu sudah standarnya. Kalau kita paksakan isi 25 ekor, ya bisa nanti kanibal juga ya bang ya. Sempit, panas. Sempit. Nah itu tadi senggol bacok itu bahasa. Senggol bacok. Nah gitu kawan-kawan. Sambil bergurau, sambil di sini memberikan wawasan, memberikan pilihan lah kepada kawan-kawan sekalian supaya tidak terjadi kanibal di peternakan kawan-kawan sekalian khususnya pemula. Sayang nih beli bibitnya mahal-mahal terus nanti mati malah dibunuh sama puyuhnya. Puyuh makan puyuh. Nah itu juga terjadi rupanya. Saya belum tahu kalau memang benar-benar puyuh itu ada yang kanibal. Karena hampir 5 tahun saya ternak belum pernah ketemu hal seperti itu. Karena tidak ada kasus, mungkin tidak ada kasus yang saya sebut tadi. Ya dari awal saya sudah pakai ini bang. Nah itu makanya kalau pakan kekurangan itu dulu pernah saya pernah, karena kenapa saya bercerita karena pernah ngalami. Waktu itu masih sibuk ke kantor terus, puyuh ndak terus gitu loh. Balik di situ sudah ada berdarah-darah. Nah, itu. Mudah-mudahan tidak terjadi nih kepada teman-teman yang menyaksikan video dari Rumah Puyuh Berkah atau di Jambi, khususnya tentang kanibalisme di sini. Baik kawan-kawan, terima kasih banyak nih sudah menyimak video kita kali ini. Semoga menjadi acuan untuk peningkatan pengembangan daripada peternakan puyuh. Nah, jadi sukses selalu peternak puyuh dimanapun berada. Nah, baik kawan-kawan, terima kasih banyak atas perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua. Ayo peternak puyuh itu asik.